Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Mahdi min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi apa kata Nabi? Al-Mahdi minni atau min itrati min waladi Fatimah. Berbicara akhir zaman sama seperti membicarakan gaib. Alam gaib ataupun akhir zaman, karena dia gaib, tidak ada caranya kecuali kembali kepada sunnah Nabi atau kepada Al-Quran jika ada. Tapi persoalan Mahdi tidak bertemu di dalam Al-Quran secara eksplisit, namun baru secara jelas ditemukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita ulang, karena persoalan Imam Mahdi, Imam akhir zaman, sama seperti membicarakan masa mendatang alam gaib atau alam gaib hari ini. Sekarang ada alam gaib nggak? Ada. Membicarakan alam gaib, metode yang paling aman, sebenarnya ada metode lain, namanya metode kasyaf. Tapi kasyaf itu berbahaya kalau tidak ahli, bisa kemasukan setan. Kasyaf itu penyingkapan mata batin, ya. Maka yang aman adalah kembali kepada riwayat-riwayat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 255 Hijriah lahir seorang imam dari keturunan Ahlul Bait. Belum besar umurnya, hilang. Imam itu terhitung imam ke-12. Orang Syiah kemudian mengkultuskannya sebagai Imam Al-Mahdi. Kehilangannya disebut dengan ghaibah al-ghaibah as-sughra, kegaiban pertama. Apakah itu yang dimaksud Imam Mahdi dalam tradisi Ahlus Sunnah? Maka tidak lama berselang setelah kejadian hilangnya Imam Mahdi versi Syiah ini, kelompok Syiah, maka muncullah Imam Ahlus Sunnah bernama Sulaiman ibnul Ash'as yang sering disebut sebagai Imam Abu Dawud. Imam siapa namanya? Sering dengar gak nama Abu Dawud? Hadis Sahih Bukhari, HR Bukhari. Sahih Muslim, HR Muslim. Ya, hadis Abu Dawud, HR Abu Dawud. Imam Abu Dawud wafat sekitar 275 Hijriah. Berarti kejadian hilangnya imam orang Syiah sebelum beliau wafat beberapa tahun. Maka beliau tulislah satu bab dalam kitab Sunan Abi Daud, kitab ketiga setelah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud. Imam ini semasa dengan Bukhari, tapi lebih muda, karena Bukhari lahir sekitar tahun 194, dia setelah tahun 200, kira-kira 202 atau 204. Oke, udah kebayang nih orangnya yang nulis siapa? Imam Abu Dawud rahmatullah alaih. Beliau menulis satu bab dalam Sunan Abi Dawud. Apa babnya? Kitabul Mahdi, bab tentang Imam Al-Mahdi. Saya kira itu babnya panjang, ternyata cuma 9 hadis atau 10 hadis, lebih kurang. Berarti beliau mencukupkan beberapa hadis saja. Tapi Imam Abu Dawud mengatakan, aku hafal 500.000 hadis. 500.000 setengah juta bukan? Ya.
itu banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Kata orang Jawa tuh banyak. Tanya Ustadz sekarang 42 hadisnya susah ngapal. Hadis Nawawi, Arba'in Nawawiyah namanya. Kala mana SD, anak TK, anak SD hafal hadis 42. Ustadz katanya Ustadz ahli hadis, 42 hadis pun tak hafal. Banyak hari ini. Imam Abu Daud mengumpulkan 500.000 hadis. 500.000 ini dia pilih yang bagus-bagus. Tersisalah 4.000-an. Dari 4.800-an ya, sekitar itu. Dari situ dia ambil hadis Al-Mahdi sekitar 9 saja. Dan dari 9 itu yang paling jelas 1 atau 2 atau 3 hadis saja. Nah, saya mau cerita 2, 3 itulah ya. Insya Allah biar gampang beragamanya. Kalau saya ceritakan 9, pagi besok baru selesai menjelaskannya ya. Ini saya jelaskan dalam daurah untuk para teman-teman, para ustadz di hari pertama datang di Pekanbaru, hari Kamis di YTWU, tapi berbahasa Arab Pak, mulai sebelum zuhur sampai sebelum asar ya. Awalnya ada yang datang, yang lain 5 menit kabur, dikira bahasa Indonesia kali ya. Assalamualaikum, marhaban, marhaban. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Mahdi min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi apa kata Nabi? Al-Mahdi minni, atau min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nabi itu punya keturunan lewat jalur siapa? Sayyidah Fatimah. Maka hati-hati jika ada ajaran yang mencoba meragukan keturunan Rasulullah. Itu adalah ajaran yang terindikasi terkena fitnatud Dajjal, terkena fitnahnya Dajjal. Fitnah dalam bahasa Arab artinya kekacauan, kerancuan ajaran Dajjal. Dajjal artinya lawan dari Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dapat hidayah, Dajjal yang tidak dapat hidayah, pembohong. Maka ajaran mana saja hari ini yang membenci keturunan Rasulullah SAW, ajaran tersebut perlu dicurigai. Hari ini ada nggak orang yang ngajarin benci dan meragukan keturunan Nabi, terus bilang nggak ada keturunan Rasulullah hari ini? Ada nggak? Ada. Curigai kelompok itu. Paham? Ada kelompok bilang, tokoh bilang, mana ada keturunan Nabi? Udah kena deh. Kenapa? Karena imam akhir zaman pasti keturunan Rasulullah SAW. Nanti ngeles. Kita keturunan lewat jalur bapak, ini kok lewat jalur Fatimah? Emang urusannya apa? Ada orang Minang nggak di sini? Lewat jalur bapak apa ibu? Sukunya? Iya, lewat ibu kan? Jadi poin pertamanya apa? Al-Mahdi pasti keturunan Fatimah. Di ujung bab, Imam Abu Daud menyebutkan satu hadis, tapi hadisnya lemah, bahwa Al-Mahdi keturunan Sayyidina Al-Hasan. Ya. Tapi ada riwayat lain Sayyidina Husain, sama-sama lemah. Maka kita gabung saja. Anaknya Fatimah berapa? 2. Ya udah, Al-Mahdi gabungan Hasan dan Husain. Maka nasabnya 2, Al-Hasani wal Husaini. Di pertengahan bab beliau mengatakan imam akhir zaman itu yuwati usmuhu ismi,